Kalau teman kalian, saudara kalian, ini mu'alaf, pengen belajar Islam kepada Gus Ikdam, jangan diizinkan. Nanti malah diajarin minta ke kuburan oleh Gus Ikdam. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, kalian tahu nggak? Kemarin ini ada seorang mu'alaf dari Hong Kong teman-teman. Dari Hong Kong, beliaunya ini datang kepada Gus Ikdam ditemani oleh temannya ya yang bisa menerjemahkan bahasa Hong Kong kepada Gus Ikdam. Ini mendatangi Gus Ikdam karena dia seorang mu'alaf pengen belajar Islam bersama Gus Ikdam. Karena dia tahu Gus Ikdam ini ternyata bisa mengumpulkan orang banyak, orang yang dengan berbagai macam latar belakang bisa berkumpul di satu tempat, bisa rukun dan bisa ngaji bareng. Minimal dinasehati bareng. Dia tahu itu, makanya dia datang ke tempatnya Gus Ikdam bersama temannya untuk bisa belajar Islam lebih dalam dengan Gus Ikdam. Tetapi teman-teman, ada yang nggak paham dengan caranya Gus Ikdam. Contohnya ini, Asri Subarto, jangan ke Ikdam, nanti diajak meminta ke kuburan. Jadi kalau ada orang pengen belajar Islam lebih dalam, ini jangan ke tempatnya Gus Ikdam, kata Asri Subarto. Katanya nanti bisa diajak meminta-minta ke kuburan katanya. Mungkin yang dimaksud Asri Subarto adalah momen ketika Gus Ikdam ziarah kubur seperti ini. Apakah di sini Gus Ikdam meminta kepada kuburan? Tidak. Gus Ikdam sering ziarah kubur, terutama kepada kakek-kakeknya, kakek neneknya, dan leluhurnya. Itu pertama pasti mendoakan si mayit, teman-teman. Pasti mendoakan si mayit, memohonkan ampunan si mayit kepada Gusti Allah. Tetap mintanya tetap kepada Gusti Allah. Tetapi teman-teman, memang ada kalanya orang-orang ini bertawasul, teman-teman. Tawasul, yaitu meminta kepada Allah lewat perantara. Bisa jadi Kanjeng Nabi, bisa jadi orang-orang soleh yang telah wafat, teman-teman. Yang telah wafat. Kenapa? Karena orang-orang di Indonesia, orang-orang Islam di Indonesia, di suatu golongan ini memang seringkali menggunakan cara tawasul. Tawasul kepada Kanjeng Nabi, orang-orang soleh, wali-walinya Allah, untuk meminta kepada Gusti Allah sebenarnya, tetapi melewati orang-orang soleh, agar doanya cepat dikabulkan oleh Gusti Allah. Ibarat kata kalau ketika masih hidup, ini pengen untuk meminta bantuan ke pemerintah pusat, ini melewati beberapa tahapan orang-orang yang dekat dengan pemerintah pusat. Nah, seperti halnya doa di beberapa atau sebagian golongan Islam di Indonesia, ini memanfaatkan cara tawasul, yaitu berdoa lantaran orang-orang soleh yang sudah wafat, dan kadang juga kepada Kanjeng Nabi tawasulnya. Meskipun Kanjeng Nabi sudah wafat, tetapi Kanjeng Nabi ini dijadikan perantara orang-orang Islam di Indonesia untuk meminta kepada Gusti Allah. Tetap mintanya kepada Gusti Allah, teman-teman, Pak Asri Subarto, tetapi lantaran orang-orang soleh, lantaran wali-walinya Allah, lantaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena golongan orang Islam di Indonesia yang itu menganggap bahwa ketika kita meminta kepada Allah langsung, ini seolah-olah kita ini belum pantas. Wong ada yang masih baru taubat. Contohnya mu'alaf, ya. Ada yang masih taubat, baru taubat beberapa bulan, beberapa hari, pengen memohon bantuannya Gusti Allah, pengen minta maaf, pengen sesuatu, ya, mintanya kepada Allah, sungkan.
karena merasa diri ini masih barusan taubat, masih banyak dosanya. Akhirnya apa? Jalan yang ditempuh adalah ya mendoakan orang-orang soleh dulu ya, mendoakan orang-orang soleh yang telah wafat, lalu meminta kepada Allah dengan cara tawasul, kepada orang-orang soleh yang telah wafat, wali-wali Allah ya. Kanjeng Nabi juga untuk perantara, tawasul kepada Kanjeng Nabi agar dibantu doanya disampaikan kepada Gusti Allah. Merasa malu ya, rata-rata orang yang di golongan itu ya, golongannya Gus Idam itu merasa tawasul itu perlu. Karena apa? Orang-orang yang ditangani oleh Gus Idam rata-rata teman-teman, orang-orang bermasalah dengan kehidupannya, dengan akhlaknya, dengan kesehariannya, peminum, pemabuk ya, yang ngefly, ngepil, dan masih banyak lagi. Rata-rata orang-orang seperti itu ketika bertaubat, ini merasa dirinya masih kotor, masih buruk. Jadi belum merasa pantas untuk langsung minta kepada Gusti Allah. Akhirnya apa? Akhirnya tawasul. Tetap kok, doanya tetap kepada Gusti Allah. Tapi dengan cara tawasul. Nah, kenapa kalau ada video seperti ini kok malah kalimatnya seperti Asri Subarto? Jangan ke Ikdam, nanti diajak meminta ke kubur. Coba kita lihat dulu ya, videonya seperti apa. Baik, kita dengan orang soleh nanti dari orang-orang tersebut akan muncul ilmu-ilmu dan akan lebih mudah dipahami. Amin. Oke. Oh, jadi mu'alaf ini pengen belajar Islam dari ibu-ibu ini. Tetapi karena ibu-ibu ini merasa belum punya banyak ilmu tentang agama Islam, akhirnya ibu-ibu ini mengajak Mr. Low mu'alaf ini kepada Gus Ikdam untuk belajar agama Islam. Oke. Oke, Gus Ikdam ngomong bahwa caranya belajar agama Islam itu dengan cara mendekatlah kepada orang-orang yang baik, orang-orang Islam yang soleh, agar ketularan ilmu Islamnya. Dengan orang-orang soleh nanti dari orang-orang tersebut akan muncul ilmu-ilmu dan akan lebih mudah dipahami. Oke, sarannya Gus Ikdam apa? Mendekatlah kepada orang-orang soleh, biar ketularan ilmu agama Islamnya pelan-pelan. Dan orang-orang soleh rata-rata itu ilmunya mudah dipahami, teman-teman. Gitu. Jadi Gus Ikdam bukan langsung menerima juga, maksudnya tidak merasa Gus Ikdam ini pantas. Gus Ikdam, tahulah ya, kalian pasti tahu Gus Ikdam ini sukanya merendah. Tawaduk Gus Ikdam ini. Jadi nggak sombong. Sebenarnya Gus Ikdam ini nggak sombong, teman-teman. Jadi nasihatnya kepada Mr. Low, mu'alaf dari Hong Kong ini, mendekatlah kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, agar nanti bisa ketularan ilmunya, biar bisa mudah dipahami, teman-teman. Oh, ini menjelaskan ya. Jadi ibunya ini menjelaskan kepada Mr. Low tentang apa yang telah disampaikan oleh Gus Ikdam. Alhamdulillah teman-teman ya, kalau Gus Ikdam ini semakin dipercaya oleh orang-orang bahkan dari luar negeri, mu'alaf yang bule ya, bule. Jadi WNA, warga negara asing atau orang luar negeri, mu'alaf datangnya malah kepada Gus Ikdam. Kita harusnya bangga. Di Indonesia ada anak muda yang bisa menasehati kalangan muda, bahkan orang tua. Harusnya kita bangga. Jangan malah seperti Asri Subarto ini mengatakan jangan ke Ikdam,
nanti diajak meminta ke kuburan. Apa-apaan ini? Ke kuburan itu mendoakan si mayit, orang yang soleh, ya, orang soleh, wali-walinya Allah, didoakan. Setelah didoakan, meminta agar yang bersangkutan, wali-walinya Allah ini, agar disambungkan doanya kepada Gusti Allah. Jadi mintanya tetap kepada Gusti Allah, bukan kepada si mayitnya. Itu teman-teman.